Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tugas farmasetika dasar dengan materi metilprednisolon injeksi tidak steril. Namun sebelum daripada itu, izinkan saya selaku perwakilan kelompok 9 untuk memperkenalkan anggota kelompok. Sebelum memasuki materi inti, di sini saya akan menyampaikan pokok pembahasan yang akan dibahas oleh kelompok kami. Nah, langsung saja yang pertama adalah definisi metilprednisolon. Metilprednisolon adalah obat untuk meredakan peradangan pada berbagai kondisi, termasuk radang sendi, radang usus, asma, psoriasis, lupus, hingga multiple sklerosis. Obat ini juga bisa digunakan dalam pengobatan reaksi alergi yang parah. Metilprednisolon bekerja dengan cara mencegah tubuh melepaskan senyawa kimia yang memicu peradangan. Dengan begitu, gejala peradangan seperti nyeri dan pembengkakan akan berangsur mereda. Metilprednisolon juga dapat digunakan untuk mencegah reaksi penolakan dari tubuh setelah transplantasi organ. Obat ini memiliki efek imunosupresif yang bekerja dengan cara menekan respons sistem imun tubuh. Kelompok obat resep kategori kortikosteroid manfaat meredakan peradangan, mencegah penolakan tubuh terhadap organ yang baru ditransplantasikan, dan digunakan dalam pengobatan reaksi alergi yang parah. Digunakan oleh dewasa dan anak-anak. Metilprednisolone untuk wanita hamil dan menyusui. Kategori C, studi pada hewan percobaan menunjukkan efek samping pada janin, tetapi tidak ada studi terkontrol pada wanita hamil. Obat-obatan hanya dapat digunakan jika besarnya manfaat yang diharapkan melebihi besarnya risiko pada janin. Metilprednisolon dapat diserap ke dalam ASI. Jika Anda sedang menyusui, jangan gunakan obat ini tanpa memberitahu dokter Anda. Bentuk obat, tablet, dan suntikan. Peringatan pemakaian. Metilprednisolon hanya dapat digunakan sesuai dengan resep dokter. Ada beberapa harus diperhatikan sebelum menggunakan obat ini, antara lain: 1. Jika menggunakan metilprednisolon, jika Anda alergi terhadap obat ini atau obat prednisone, selalu beritahu dokter Anda tentang alergi apapun yang Anda miliki. 2. Beritahu dokter Anda jika Anda mengalami infeksi jamur. Metilprednisolon tidak boleh digunakan dalam kondisi ini. 3. Beritahu dokter Anda jika Anda menderita diabetes, hipertensi, penyakit ginjal, penyakit hati, herpes, penyakit jantung, osteoporosis, ketara, glaukoma, penyakit tiroid, dan TBC. 4. Beritahu dokter Anda jika Anda menderita radang usus, tukang lambung, multipea, gangguan pembekuan darah, miastenia gravis, depresi psikosis, atau kejang. Beritahu dokter Anda jika Anda berencana untuk melakukan vaksinasi selama pengobatan dengan metilprednisolon. 6. Jangan mengonsumsi minuman beralkohol setelah menggunakan metilprednisolon karena dapat meningkatkan risiko pendarahan pada saluran cerna. 7. Beritahu dokter Anda jika Anda sedang hamil, menyusui, atau berencana untuk hamil. 8. Beritahu dokter Anda jika Anda sedang mengkonsumsi obat suplemen atau produk herbal tertentu. 9. Segera laporkan ke dokter jika mengalami reaksi alergi obat, efek samping yang serius, atau overdosis setelah menggunakan metilprednisolon. Dosis dan cara pemberian metilprednisolon. Metilprednisolon tersedia dalam bentuk tablet 4 mg, 8 mg, dan 16 mg. Selain itu, obat ini juga tersedia dalam bentuk suntik. Metilprednisolon injeksi terdiri dari metilprednisolon natrium, suksinat, dan metilprednisolon asetat. Dosis metilprednisolon akan ditentukan oleh dokter sesuai dengan kondisi, bentuk obat, dan usia pasien. Secara umum, berikut dosis metilprednisolon yang dikelompokkan berdasarkan bentuk obat dan tujuan penggunaannya. Tujuan mengatasi peradangan pada kondisi tertentu seperti lupus atau multiple sklerosis. Untuk usia dewasa 2-60 mg per hari. Dibagi menjadi 1-4 pemberian, tergantung pada jenis penyakit yang diobati. Untuk usia anak-anak, metilprednisolon natrium suksinat 0,5 sampai dengan 1,7 mg per kilogram berat badan per hari. Obat diberikan setiap 6-12 jam, yang tujuannya adalah untuk mengurangi reaksi alergi.
Kemudian untuk usia dewasa 4-24 mg per hari dibagi menjadi 1-4 dosis terbagi. Bentuk injeksi melalui vena bertujuan meredakan peradangan. Dewasa, metilprednisolon natrium suksinat 10-500 mg per hari. Dosis kurang dari 250 mg diberikan melalui suntikan selama minimal 5 menit. Sedangkan dosis lebih dari 250 mg diberikan secara injeksi lambat minimal 30 menit. Anak-anak 0,5-1,7 mg per kilogram per hari. Tujuan meringankan asma berat atau status asma. Dewasa, metilprednisolon natrium suksinat 40 mg. Dosis dapat diulang tergantung respon tubuh pasien. Anak-anak, metilprednisolon natrium suksinat 1-4 mg per kilogram per hari selama 1-3 hari. Tujuan mencegah reaksi penolakan tubuh setelah transplantasi organ. Dewasa, metilprednisolon natrium suksinat 500-1000 mg per hari. Dosis dapat diulang sampai kondisi pasien stabil, biasanya tidak lebih dari 3 hari. Anak-anak, metilprednisolon natrium suksinat 10-20 mg per kilogram per hari selama 1-3 hari. Dosis maksimum adalah 1000 mg per hari. Untuk suntikan melalui otot bertujuan untuk meredakan peradangan. Dewasa, metilprednisolon sodium suksinat 10-80 mg per hari atau metilprednisolon asetat 10-80 mg tiap 1-2 minggu sekali. Anak-anak, metilprednisolon sodium suksinat 0,5-1,7 kg per hari. Bentuk suntikan langsung pada sendi bertujuan meredakan peradangan. Dewasa, metilprednisolon asetat 4-80 mg. Dosis dapat diulang setiap 1-5 minggu tergantung respon pasien terhadap pengobatan. Bentuk suntikan langsung pada lesi atau lokasi yang sakit atau intralesi. Tujuannya adalah mengatasi peradangan. Untuk dosis dewasa pertama, metilprednisolon asetat 20-60 mg tiap 1-5 minggu sekali tergantung respons pasien terhadap pengobatan. Tujuannya adalah mengatasi dermatosis atau peradangan pada kulit yang respons terhadap kortikosteroid. Untuk dosis dewasa kedua, metilprednisolon asetat 20-60 mg sebanyak 1-4 kali. Jarak pemberian antar dosis tergantung pada jenis lesi dan durasi kesembuhan dari suntikan pertama. Cara menggunakan metilprednisolon dengan benar. 1. Ikuti anjuran dokter dan membaca petunjuk pengguna yang tertera pada kemasan sebelum menggunakan metilprednisolon. 2. Metilprednisolon jenis suntikan akan diberikan langsung oleh dokter atau petugas medis di bawah pengawasan dokter. Obat ini dapat diberikan melalui suntikan ke pembuluh darah, sendi, otot, atau langsung ke area kulit yang sakit. 3. Untuk metilprednisolon tablet sebaiknya dikonsumsi bersama makanan atau susu untuk mencegah sakit ma. Telan tablet secara utuh dengan segelas air putih atau susu. Jika Anda lupa mengonsumsi tablet metilprednisolon, disarankan untuk mengonsumsinya begitu ingat dan jeda dengan jadwal konsumsi berikutnya belum terlalu dekat. Jika sudah dekat, abaikan dan jangan menggandakan dosis. Kedua, jangan menghentikan pengobatan tanpa berkonsultasi dulu dengan dokter. Dokter akan menurunkan dosis secara bertahap guna mencegah gejala memburuk. Ketiga, simpan tablet metilprednisolon dalam wadah tertutup di ruangan dengan suhu yang sejuk. Jangan menyimpannya di tempat yang lembab atau terkena paparan sinar matahari secara langsung. Jauhkan obat ini dari jangkauan anak-anak. Adapun efek samping dan bahaya metilprednisolon, pertama, mudah terkena infeksi. Kedua, siklus haid tidak teratur. Ketiga, muncul jerawat. Keempat, pembengkakan di area tangan atau kaki akibat penumpukan cairan. Kelima, gangguan emosi dan suasana hati. Keenam, mual atau muntah. Ketujuh, pusing dan nafsu makan menurun. Kedelapan, sakit kepala. 9, perut kembung. Ke-10, sakit ma. Ke-11, nyeri otot dan sulit tidur. Dan yang ke-12, peningkatan kadar gula darah.